Yang membuat orang belanja itu dua, satu makan, dua pakai, makanan dan pakaian. Kenapa sebelum Idul Fitri orang ramai ke mall, ke pasar, mau belanja beli baju baru? Saya hampir tidak, tradisi baju baru itu bagi saya waktu kecil aja dulu. Jadi memang nggak tidur malam tuh untuk mau pakai baju baru besok. Tapi kalau udah tua-tua nih, baju baru tuh nggak nunggu Idul Fitri gitu. Yang penting kain bersih, ya udah cukup lah. Nah, itu jadi tidak kita sibuk dengan belanja. Kalaupun mau beli baju juga di awal-awal. Nah, jadi sebelum Ramadan itu kita sebagai kepala rumah tangga kita kasih duit ke orang rumah supaya dia belinya di awal-awal. Kalau memang mau beli baju juga kasih. Ini jatah baju kamu, ini baju anak. Ah, belilah, jangan di ujung-ujung. Ini tentang masalah pakaian. Yang kedua, makanan. Makanan itu di hari pertama itu kan kita udah kena itu. Di hari pertama itu kumpullah semua jenis makanan di situ. Tapi begitu masuk 2-3 teguk air, Allahu Akbar, masuk kurma 2, kan selesai itu semua. Yang tadi yang dibeli itu cendol dengan berbagai macam jenisnya itu kan cuman di ujung lidah aja itu. Kalau bahasa kampung kami lapar mata namanya. Lapar mata itu maksudnya mata itu aja yang lapar. Nanti begitu udah masuk, udah hilang itu semua. Cuman masalahnya kita ini kan lupa. Jadi balik lagi kepada pendidikan orang tua. Jadi saya, alhamdulillah orang tua saya tidak mengajarkan mubazir makanan. Malah pantang, beliau ini pantang. Salah satu penyebab beliau kena sakit gula, saya tanya dulu, kenapa mak kena gula? Karena aku kalau air manis tamu itu, dia buat teh di dalam ceret besar, acara yasinan, kenduri, tamu banyak. Kalau nggak habis, aku sayang buang, aku minum. Itulah sebab kena gula tuh. Nggak pernah dia membuang makanan. Jadi saya selalu melihat, saya serumah dengan beliau 11 tahun. Makanan nasi itu, nasi yang baru dikasihnya ke saya. Kan tercium itu nasi baru dimasak. Kemudian nasi yang dingin dimakannya. Saya bilang, kapan lagi mak mau bahagia mau makan nasi baru nih? Dibuang aja nasi sisa itu, masukkan ke kresek, buang. Itu nanti datang orang mengambil itu di tong sampah. Banyak orang punya ternak. Tak pernah dia membuang makanan. Jadi pendidikan keluarga itu yang tertanam luar biasa. Dari kecil diajarkan jangan ngambil makanan lebih. Jangan kau lapar mata. Lapar mata itu dari kecil saya sudah diajarkan. Lapar mata aja itu. Jadi ketika kita melihat dia tak pernah membuang nasi dingin pun, kapan lagi lah makan nasi yang enak nih? Udah tua nih, makanlah nasi yang baru. Nah, aku tak bisa. Nah, itu jadi kita ajarkan ke anak-anak kita tentang dua nih, pakaian. Kalau pakaian di awal-awal Ramadan itu belikan. Kalau pakaian sudah, makanan sudah, pergi juga, pergi ngapain? Nah, ini masalah ini. Kau mau kemana? Aku mau jalan-jalan ke ini. Mau beli apa? Entah, nggak tahu entah apa yang mau dibeli. Nah, ini masalah. Nah, jadi kita tuh mesti tahu kita pergi ini apa yang mau kita cari. Kalau mau cari pakaian, udah. Mau cari makanan juga udah. Nggak ada. Mau mutar-mutar aja. Kalau kata orang Melayu mau pusing-pusing aja. Nah, ini nggak jelas ini. Sementara kesempatan Ramadan ini, apa yakin kita ketemu kita dengan Ramadan? Siapalah yang diantara kita nih yang yakin 100% dia hidup besok pagi? Nggak ada. Jangan kan tuh sampai ke Ramadan. Kita ini kan cuma niat aja ini, niat Ramadan. Saya selalu menganggap Ramadan itu Ramadan terakhir.
tahun lalu ya Allah hidup tak lagi, tahun ini begitu juga. Itu jadi kita ajarkan ke anak, keponakan, ke santri, ke sahabat. 3, makan, pakai, pergi tak tentu arah. Makanan, belilah makanan secukupnya. Pakaian secukupnya. Kita jauh-jauh hari kita beli. Dan kalau mau pergi, apa yang mau dicari ini? Pergi ini mau nyari apa ini? Biar jelas, jangan sampai habis waktu. Demikian, wallahu a'lam bishawab, Bang Alvin. Baik, terima kasih jawabannya Ustaz. Untuk Bapak Idam mudah-mudahan terjawab ya Bapak. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Kami persilakan Ibu Dewi Murni dari Cirebon. Tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Iya Ustaz, saya mau tanya. Yang pertama, ini Ustaz, tahun lalu tepatnya bulan Sya'ban, badan saya itu lemas, terus dibawa ke rumah sakit, ya diagnosanya itu sakit lambung. Jadi saya itu tahun kemarin kebetulan masih menyusui juga, sering lemas, jadi masih ada hutang itu. Sedangkan di tahun sebelumnya, jadi saya tuh satu tahun itu melahirkan gitu Ustadz, dikasih hadiah sama Allah setiap tahun. Jadi hutang puasanya tuh numpuk Ustadz. Kalau misalkan tahun ini masih ada yang belum dibayarkan gitu, jadi masih ada sisa, bagaimana membayar hutang yang belum terbayarkan tersebut. Terus yang keduanya Ustadz, saya kan misalkan sama teman-teman bagi-bagi takjil buat buka puasa, tapi ada yang pernah bilang katanya pintar-pintar dalam berbagi, takutnya kita memberikan takjil itu kepada orang yang tidak berpuasa, jadinya nanti kita ikut dosa. Jadi harusnya bagaimana Ustadz, sedangkan setiap bulan puasa itu selalu ada keinginan untuk bagi takjil ataupun makanan untuk orang berbuka puasa ataupun kurma begitu Ustadz. Itu saja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu hitung saja berapa hutang dan berapa yang sudah dibayarkan. Mengandung di tahun pertama tidak puasa 30 hari. Menyusukan tahun kedua tidak puasa 30 hari. Menyusukan di tahun kedua karena nyusukan 2 tahun tidak puasa 30 hari. Berarti satu anak 90 hari. 90 hari itu lunas dengan puasa Senin Kamis selama setahun. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis 8 hari. 10 bulan 80 hari. 11 bulan 88 hari. Tambah 2 hari 90. Hutang ibu tadi kan 90 hari. 1 tahun lunas untuk satu anak. 11 bulan potong Ramadan. Ini jurus yang saya sampaikan ini diamalkan almarhumah ibu saya. Diamalkan juga Ustazah Fatimah, membayar puasa qadha sami. Jadi nampaknya saja itu banyak. Kalau masalah puasa perempuan, bagus dia puasa. Perempuan-perempuan sekarang banyak juga yang menahan makan, diet. Jadi bagus puasa Senin Kamis itu sehat. Sehat, saya bilang orang puasa itu sehat. Almarhumah mak saya puasa Senin Kamis tidak pernah tinggal sampai meninggal. Hari Senin 11 Rajab 18 Maret 2019 meninggal habis makan sahur. Sehat walafiat, tak pernah sakit dia. Memang udah sampai ajalnya meninggal. Ke Medan sendiri naik bis. Bayangkanlah orang umur 70 tahun, ya Pekanbaru belanja sendiri ke pasar pagi Arengka, ke Ramayana, membawa cucu, ngajar, membawa pagi Ahad, bawa cucu naik angkot, naik angkutan umum. Adik saya sibuk, pergi dia bawa. Sehat walafiat. Itu karena fadilah bangun malam, mandi malam dengan puasa. Nah, ini tentang puasa ini bagus sekali. Bayar utang jangan jadi berat. Kalau udah terbiasa itu enak itu. Tentang masalah menyiapkan buka puasa untuk orang yang musafir,
Alhamdulillah kami sudah melaksanakan ini karena dulu merasa terutang budi dengan Mesir. Di Mesir 4 tahun 4 kali Ramadan itu puasa makan gratis terus. Jadi saya kasih tahu ke Ustadz Al-Nobdinar, ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat, Ustadz, kita dulu di Mesir kan makan gratis. Gimana kalau kita buat? Alhamdulillah sudah masuk nih tahun keempat ini. Ramadan dibuat gratis. Nggak pernah kita tanya kau puasa apa tidak. Kita hanya berusaha melatih jamaah ini jujur. Tapi kita nggak bisa cek dia kau puasa mana, enggak. Kalau ketika kita tengok, kita lihat di Madinah, sore Senin, sore Kamis itu kan dipasang plastik di seluruh shop itu. Nggak ada ditanya, kau puasa apa tak puasa? Kau tak puasa, fikir-fikir sana. Nggak ada. Mau puasa mau tidak, dibaginya semua anggur. Dibagi semua kurma, dibagi semua makan. Yang nggak boleh itu gini, kita fasilitasi orang tak puasa. Nah itu baru tak boleh. Ini kita ngasih buka puasa dan orang akan makannya setelah maghrib. Cobalah baca hadis tentang 3 orang yang bersedekah. Bersedekah dia siang, malam apa kata orang? Kau tadi bersedekah siang, iya. Itu yang kau sedekah itu kan orang kaya. Besok dia sedekah lagi. Malamnya apa kata orang? Itu yang kau sedekah itu pencuri itu. Besok dia sedekah lagi. Itu yang kau sedekah itu pezina itu. Kata Nabi, kau bersedekah sama pezina, mudah-mudahan dengan sedekahmu itu berhenti dia dari zinanya. Kau bersedekah sama pencuri, mudah-mudahan dengan sedekah kau itu berhenti dia dari mencurinya. Kau bersedekah sama orang kaya, bakhil, pelit, mudah-mudahan dengan sedekah kau itu bersedekah pula dia. Siapa tahu dari makanan itu terbuka pintu hatinya. Aku nggak puasa, nggak ada ditanya, orang dikasih barokah makanan. Ta'amus sholihin dawa, ucapan ulama. Makanan orang soleh obat. Tapi kalau udah jelas-jelas dia penjahat, pengedar, pencopet, kalau kita jelas ragu-ragu, ya kita kasih. Nahnu nahkumu bizawahir, kita kan yang nengok zahirnya aja. Zahirnya baik, ya kita kasih. Masalah dia tak puasa, nggak mungkin kita congkel-congkel orang. La tajassasu, jangan cari-cari kesalahan orang. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjut penanya berikutnya supaya waktunya efisien. Kita persilahkan. Tadi akhwat sudah ya kita bagi-bagi ke ikhwan. Bapak Rahmat Ciputat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya mungkin 2, Ustaz ya, kaitan dengan bacaan Al-Quran. Pertama, kalau bacaan Al-Quran kita belum benar di bulan puasa ini, macam mana untuk banyak membaca? Katanya kalau nggak baca, kalau salah kita dilaknat, kata gitu, Ustaz. Kemudian yang kedua, orang tua atau kita atau ada umat Islam yang baca Al-Qur'annya dari Latin. Kan sekarang ada Quran, Ustaz ya, ada terjemahan, kemudian ada Latinnya gitu, Ustaz. Apakah dapat pahala juga, Ustaz, sebagaimana hadis Nabi, satu huruf satu kebaikan itu kalau yang dibaca Latin, karena baca Quran Arabnya belum bisa. Itu aja, Ustaz. Jazakallah khairan. Iyyakum. Faqad rawa Abu Nuaim, Imam Abu Nuaim meriwayatkan fil Hilyah, dalam kitab Hilyatul Ulama, Hilyatul Auliya. Wal Khatibul Baghdadi, Imam Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan fi Tarihi Baghdad, dalam kitab Tarikh Baghdad. Anir Rabi' bin Sulaiman, dari murid Imam Syafi'i bernama Rabi' bin Sulaiman. Kana Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yukhtim fi syahri Ramadan, menghatamkan Quran pada bulan Ramadan 60 khatamah, 60 kali khatam. Ma min hasyai'un illa fi salatin, dan dibaca di dalam salat. Riwayat pertama. Riwayat kedua,
Wa qala adz-Dzahabi, Imam Dzahabi berkata, fi Siyar A'lamin Nubala'i, dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Qala Rabi' bin Sulaiman, Imam Rabi' bin Sulaiman murid Syafi'i, min tariqaini, dari dua jalur. Dan jalur periwayatan, bal aktsar, bahkan lebih. Maksudnya riwayat ini terpercaya karena jalur 1, jalur 2, jalur 3. Kana Syafi'i yukhtimul Qur'ana, Imam Syafi'i mengkhatamkan Quran fi syahri Ramadhan, di bulan Ramadan, 60 khatamah, 60 kali khatam. Riwayat ketiga, warawaha Ibnu Abi Hatim anhu, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Imam Rabi' bin Sulaiman. Fazada kulla dzalika fi salatin, fazada, dia tambahkan kullu dzalika fi salatin, dia menghatamkan itu di dalam salat. Riwayat yang keempat, wa mithluhu fi tahdzibil kamali, begitu juga di dalam kitab Tahdzibul Kamal Imam Al-Mizzi. Riwayat kelima, wa naqala an-Nawawi fil Majmu'i, Imam Nawawi yang subuh besok kita baca kitabnya Al-Majmu', Imam Nawawi, kitab Riyadhus Shalihin, dia punya kitab namanya kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Anil Humaidi, diriwayatkan dari Imam Al-Humaidi, annahu qala, dia berkata, kana Syafi'i, Imam Syafi'i, yukhtimu fi kulli syahrin, menghatamkan Al-Quran setiap bulan, 60 khatamah, 60 kali khatam. Tak ada keraguan sedikit pun, karena diriwayatkan dalam kitab-kitab yang mu'tabar dan bukan satu riwayat, 5 kitab, 5 riwayat. Ramadan adalah bulan memperbanyak khatam Quran. Ramadan bulan memperbanyak khatam Quran. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, kalau bulan Ramadan dia tutup kitab hadis. Dia biasa ngajar Muwatta, tutup. Lalu buka apa? Memperbanyak khatam Quran. Nah, jadi ini memang banyak khatam. Nanti di luar Ramadan mau tadabbur, mau tafsir, mau apa itu. Jangan dikritik orang banyak menghatam Quran. Nah ini. Adapun tentang memperbaiki bacaan, interaksi kita dengan Quran ini 5 anak tangga. 1, 2, 3, 4, 5. Anak tangga yang pertama, dengar. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dengar, istima'. Ini kalau pergi sekarang nih ke kamar saya, kuping ini ada suara ngaji non-stop. Speaker Quran tak pernah mati. Dari mulai Sami dalam kandungan sampailah sekarang 2 tahun, tanggal 17 Februari ini, tak boleh berhenti ngaji Quran. Supaya telinga ini selalu mendengar. Dengar itu gunanya untuk meniru bagaimana bunyi tha, sya, so, bo, da, a, ko. Terbiasa telinga mendengar. Dengar dulu, mendengar dapat pahala. Naik tangga yang kedua, meniru membaca. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dalam satu ayat, anfusi wathamarat wabashshiri sa dalam satu ayat. Meniru, tirukan bunyi panjang pendek. Yang keempat, yang ketiga, memahami maknanya, baca tafsir. Subuh-subuh kami ngaji tafsir sama anak santri, tafsir Jalalain. Baca Quran yang ada terjemahnya. Yang keempat, mengamalkan dalam kehidupan. Sehingga Al-Quran itu tidak hanya kaligrafi, tidak hanya musabaqah, tapi berjalan. Kana khuluquhul Quran, kata Sayyidatuna Aisyah. Bagaimana Nabi Muhammad itu, wahai Ummul Mukminin Aisyah? Karena khuluqul Al-Quran, dia adalah Quran berjalan. Yang kelima, khairukum, orang yang paling baik di antara kamu, man ta'allamal Qur'ana, orang yang belajar Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Quran. Tidak ada batasan umur, minal mahdi ilal lahdi. Saya Pak Ustaz baca Quran ini huruf Latin,
dengar aja dapat pahala kok. Datanglah nenek-nenek nangis menjumpai saya. Kenapa nangis, Nek? Saya baru dengar Ustadz ceramah di TV. Katanya orang baca Quran nggak tahu artinya, nggak ada pahalanya, Pak Ustadz. Saya ini udah tua, Pak Ustadz, sering baca Quran tapi nggak tahu artinya. Nek, baca Quran itu interaksi kita dengan Quran itu 5. Pertama dengar aja dapat pahala, niru. Habis itu paham, amalkan, ajarkan. Nenek sekarang berada di anak tangga yang kedua. Oh gitu ya Pak Ustadz. Iya. Jangan gara-gara kita nyampaikan orang malah hilang semangatnya, ditinggalkannya Quran. Kita sampaikan secara utuh, mapping sehingga orang, oh ternyata saya di anak tangga kedua. Berarti kalau gitu saya mesti naik kelas. Nah gitu. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam. Baik, masalah. Tabarakallah. Ada 5 tangga kita dalam interaksi kepada Quran. Pertama dengar, membaca, paham, mengamalkan, dan terakhir mengajarkan. Baik, kita lanjut ke penanya berikutnya, Bapak Ibu. Kami persilahkan untuk Ibu Siti Samrotul, Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, apa membatalkan puasa di bulan Ramadan dengan sengaja itu sama dengan hukumnya orang yang berhubungan badan di bulan Ramadan, dan apa ada kafarah buat itu? Terus yang kedua, maaf keluar dari topik, gimana kalau kita itu sholat tapi kurang paham apa yang dibaca di dalam sholat? Itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Kalau ada orang siang bulan puasa, lalu dia sehat, dengan penuh kesadaran dibatalkannya puasa, apa hukumnya? Hukumnya 2. Yang pertama fasik. Ini yang paling ringan, fasik. Fasik itu melawan perintah agama, melanggar aturan agama dengan penuh kesadaran, fasik. Orang yang fasik itu disesatkan Allah. Yudhillu bihi katsiran, banyak orang yang disesatkan Allah, wa yahdi bihi katsiran, banyak orang dikasih hidayah. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin, yang disesatkan Allah adalah orang yang fasik. Paling ringan fasik. Paling berat kafir. Kenapa kau tak puasa? Alah, puasa ini nggak sesuai dengan zaman. Kafir. Kalau kafir berarti murtad dia, halal darahnya. Kalau mati dia saat itu mati dalam keadaan kafir, na'udzubillah. Itu hukum orang yang membatalkan puasa dengan sengaja, bukan musafir, bukan sakit, tidak menyusukan anak, tidak hamil, tidak ada uzur sama sekali. Fasik, bisa fasik, bisa kafir. 2. Membatalkan puasa dengan berhubungan, maka dia mesti puasa syahraini mutatabi'aini, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nggak boleh 30 hari makan sehari, nggak boleh. 30 hari lanjut 60 hari hukumannya, karena dia melakukan hubungan di siang Ramadan, bulan puasa. Bagaimana kalau minum dia dulu? Dibatalkannya minum, dia makan, habis itu baru dia berhubungan. Sama kata dalam mazhab Syafi'i. Sama hukumannya. Karena ujung-ujungnya dia mau hubungan. Sebetulnya gara-gara mau hubungan itulah maka dibatalkan. Kemudian orang yang sholat tidak paham bacaan sholat, mu'alaf baru masuk Islam, orang Islam baru taubat, baru hijrah, baru ngaji, dia paham secara umum saja, tidak detail. Secara umum kan paham bahwa Allah yang besar itu cuma Allah, Allahu Akbar, paham, enggak detail. Bahwa yang 7 itu insya Allah paham dia itu secara Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Secara umum dia paham. Nah, itu. Jadi Islam ini tidak memberatkan, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tapi jangan berhenti pada anak tangga itu. Usahakan berjalan, bergerak. Jangan berhenti pada satu stasiun dalam segala hal. Saya tidak berhenti. Saya terus berjalan dalam segala hal, dalam dakwah, termasuklah dalam amal, termasuklah dalam memahami Quran. Sampai kapan berhentinya kita ini? Sampai mati. Minal mahdi ilal lahdi. Kesimpulannya sholatnya sah. Paham secara umum. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, penanya terakhir ya, terakhir untuk sesi malam hari ini, Ibu Popi dari Jaksel. Tafadhal Ibu, silakan. Baik, Assalamualaikum Pak Ustadz. Iya, Pak Ustadz mungkin agak melenceng dari tema Ramadan, tapi mengenai haji Pak Ustadz. Kan begini, saya sudah berniat awalnya, sudah daftar haji ya untuk haji plus sih Pak Ustadz, sama Ustadz A misalnya gitu ya Pak Ustadz. Cuman kan tiap tahun tuh naik gitu ya Pak Ustadz harga gitu. Walaupun sudah alhamdulillah ada sih tambahan, maksudnya ada apa namanya dibantu gitu ya Pak, orang tua masih bantu. Cuma saya mikir kalau tahun depan ternyata naik, walaupun uang nih istilahnya cukup nih Pak Ustadz, ngepas banget gitu. Tapi boleh nggak sih saya misalnya, saya cari yang lebih murah aja deh supaya misalnya sisanya bisa dipakai untuk yang lain, itu gimana hukumnya Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Allah mewajibkan melaksanakan haji ke Baitullah. Bagi siapa? Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Dalam hadis bagaimana bunyi hadisnya? Antashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita, engkau melaksanakan haji ini istata'ta ilaihi sabila, kalau engkau mampu. Mampu di situ, mampu ibu, mampu saya, mampu Ustadz Alvin, beda. Jadi sesuailah kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani lebih dari kemampuan kita. Ada berangkat dengan Ustadz ini 300 juta, berangkat dengan ini 500. Yang 500 ini berangkat tahun ini, yang 300 berangkat tahun depan. Lalu ibu berpikir, saya berangkat yang 300 aja lah. Boleh, tak jadi masalah. Sesuai dengan kemampuan. Saya banyak lagi keperluan saya ikut ONH biasa aja lah, tidak ONH plus. Saya daftar biasa ONH, tunggu keputusan Kemenak. Tahun berapa berangkat, tak berangkat. Bagaimana kalau tak berangkat? Niyatul mu'min khairum min amalihi. Niat orang beriman lebih baik daripada amalnya. Loh, kok bisa niat lebih baik? Berangkat tahun ini dengan duit 500 juta. Habis itu pulang cerita ke sana kemari. Aku kemarin haji habis duitku 500 tuh berangkat haji, kami haji. Yang ini nggak berangkat sampai mati. Inilah yang dimaksud niyatul mu'min khairum min amalihi. Orang yang udah berangkat rusak amalnya gara-gara ujub, gara-gara riya. Yang nggak berangkat malah dapat haji karena riya dan ujub tidak bisa merusak niat. Niat tidak bisa dirusak, amal bisa dirusak. Tapi jangan gara-gara ini lalu semuanya nggak berangkat padahal mampu. Maksud saya ini tidak memaksakan diri. Kalau mampu berangkatlah, tapi jangan dirusak dengan ujub dan riya. Yang kurang mampu, banyak prioritas lain, store saja, panjang umur berangkat, tidak berangkat, berangkat umroh, tidak berangkat. Jangan membatasi pintu surga dengan satu pintu saja. Kalau tidak berangkat haji seolah-olah hancurlah dunia ini. Banyak pintu surga. Nenek moyang kita dulu memangnya haji semua. Cobalah hitung kita ke atas ini berapa lah yang haji itu berapa orang. Berapa banyak yang tak sempat nengok Ka'bah. Jadi balik kepada ilmu, semuanya ilmu. Kalau kita paham, insya Allah
Ada pintu surga melalui babus sholah, banyak sholat sunat. Ada pintu surga melalui babus sodakoh, banyak sodakoh. Ada pintu surga melalui babul rayyan, banyak puasa sunat. Ada pintu surga melalui babul jihad. Ada pintu surga melalui babul kazimin al-ghaiz, pintu menahan amarah. Bayangkan itu. Dia nahan marah aja, masuk surga juga dari pintu babul kazimin al-ghaiz. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Insyaallah kita cukupkan Bapak Ibu untuk sesi tanya jawab pada malam hari ini. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan oleh jamaah-jamaah lain juga mewakili dari pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Insyaallah kita lanjutkan kembali di pekan depan ya, pekan depan dengan tema yaitu siapa orang yang paling beruntung di bulan Ramadan. Baik, terakhir sebelum nanti kita mendengarkan kalam penutup dari Tuan Guru Ustadz Abdul Somad, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berkontribusi untuk pembangunan Pondok Pesantren Az-Zahra. Kami izin share screen, kita tampilkan para muhsinin, orang-orang baik yang sudah ikut kontribusi pada malam hari ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Allahumma barik lahum fima rozaktahum. Untuk Ibu Dewi Asih, Bapak Haji Prasetyo, dan juga yang lainnya, Umar Arsya, Ibu Astutik, Safitri, dan Ibu Ida Nur Aini, dan nama-nama yang lain tidak kami sebutkan. Masya Allah, semoga harta yang sudah disodakohkan, diinfakkan ini, Allah ganjar dengan kebaikan, pahala terbaik, dan harta yang tersisa Allah lipat gandakan, Allah berkahi makin banyak, dan semoga dengan wasilah sodakoh ini Allah bersihkan dari segala dosa-dosa. Amin Allahumma amin. Bagi Bapak Ibu yang ingin kontribusi, sekali lagi linknya kami tautkan di kolom chat, di YouTube juga ada Bapak Ibu, sedekah atas nama orang tua. Kita bangun Pondok Pesantren Az-Zahra, lokasinya di Riau, di Rimbo Panjang, di Kampar. Bapak Ibu langsung saja klik dukung.sidak.id/UAS, nanti langsung klik donasi sekarang. Ini dia donasi sekarang. Kalau sudah, Bapak Ibu nanti akan diarahkan ke form, isi formnya nama, email, kemudian nominal donasinya, dan pilih metode untuk pembayaran. Kalau sudah, nanti transfer sesuai dengan kode uniknya. 100.000 misalnya, menggunakan dompet digital juga ada, pakai GoPay misalnya. Nah, nanti diisi nama-namanya, email, nomor HP. Kalau tidak mau dihubungin, jangan dicentang bagian ini. Kalau tidak mau terhubung dengan WhatsApp gitu ya. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan hubungin customer service kami, admin kami yang sudah membagikan link kajian pada malam hari ini. Baik, demikian mungkin terakhir Ustadz untuk tema kita pada malam hari ini, kalimat penutup dari Ustadz Abdul Somad kami persilahkan. Jangan sampai seperti orang pulang dari umroh nonton TV, acara live sholat di Masjidil Haram, lalu kemudian berandai-andai, andailah dulu saya sholat di pojok sana, andailah dulu saya masuk ke makam Ibrahim, di belakang makam Ibrahim, andailah saya dulu di Hijri Ismail, andai. Sudah pulang, apa lagi cerita? Begitu juga lah dengan Ramadan nih. Jangan sampai isi semuanya pagi, petang, siang, malam, baca Quran, siyam, qiyamul lail, tahajud. Isi terus. Anggap ini Ramadan kita terakhir, sudah ini kita akan mati menghadap Allah. Itulah mengapa bagus ziarah kubur sebelum Ramadan. Banyak orang nggak paham, apalah ziarah-ziarah kubur ini. Kenapa? Ya, ziarah kubur sebelum Ramadan itu mendidik jiwa kita bahwa aku akan mati. Saya sudah ziarah, saya ke makam almarhumah emak saya bawa keluarga untuk mengingat ini kita mau masuk Ramadan ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak menyesal karena sudah berusaha berikhtiar. Al-Hazih niat untuk segala niat kebaikan-kebaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, berikan kami berkah di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, berikan kami sampaikan kami ke bulan Ramadan. Allahumma qawwi imanana, kuatkan iman kami, wa sahih ajsanana, sehatkan badan kami, wa ja'alna minar rasyidin, jadikan kami orang yang lurus. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana minas shalihin. Allahumma qasim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Tanamkan dalam hati kami ini rasa takut sehingga kami tidak melakukan perbuatan maksiat. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Tanamkan dalam hati kami taat sehingga kami mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Wa minal yaqini ma yuhawwinu bihi 'alaina musibatid dunya. Tanamkan dalam hati kami yakin, dengan keyakinan ini terasa ringan segala musibah di dunia. Wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Jadikan tenaga kami, pendengaran kami, penglihatan kami menjadi nikmat bagi kami dengan amal ibadah. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Jangan jadikan dunia ini harga ilmu kami dan cita-cita kami tertinggi. La tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan engkau berikan kuasa kepada orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami untuk memimpin kami. Rabbana urzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, di Riau, Bapak Ibu, Abang, Kakak, adik semua. Tetap jaga istiqomah iman dan Islam, saling menasihati, jaga ukhuwah, jaga ibadah, jaga hati dengan zikir. Barakallahu fikum. Kita tak pernah berpisah karena kita selalu bersama dalam doa, saling mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.